Eksekusi lahan aset negara yang dikelola PT Perkebunan Nusantara atau PTPN 1 Regional 7 di Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan berlangsung ricuh. Keributan terjadi saat massa mengadang alat berat yang akan merobohkan rumah-rumah di lahan ini. Empat orang yang diduga sebagai provokator ditangkap, satu diantaranya kedapatan membawa senjata tajam. Mereka langsung digelandang ke Mapolres Lampung Selatan. Pengamanan eksekusi lahan dilakukan secara humanis. Polisi yang diturunkan tidak membawa senjata api dan melibatkan lebih banyak polisi wanita atau poluan. Pengamanan kami upayakan sudah maksimal ya. Tadi meskipun ada satu kami temukan sajam, kami tidak tegas ya. Tadi ada satu masyarakat pada saat pelaksanaan eksekusi ada yang membawa sajam, langsung kami lakukan tindakan tegas dan terukur ya, kami amankan. Dan kami berharap kegiatan-kegiatan ini pada seluruh masyarakat agar betul-betul diperhatikan, jangan sampai memasuki izin ya yang bukan memiliki haknya. Ya, kami ingatkan lagi pada seluruh masyarakat agar tidak melakukan hal-hal yang sifatnya berat. Berapa yang diamankan, Bang? Persangkaannya apa? Ya, jadi sementara ada sekitar 4 orang yang diamankan. Ya, ada tadi pada saat diamankan kita menemukan sajam yang sudah kita bawa ke Polres untuk penanganan lebih lanjut. Eksekusi lahan seluas 75 hektar berdasarkan putusan Ingkrah Pengadilan Negeri Kalianda. Lahan PTPN ini sebelumnya diduduki warga hingga terdapat 140 rumah. Terakhir tersisa 20 rumah lagi karena pemiliknya tidak mau pergi hingga dilakukan penggusuran. Mereka yang sudah terlanjur itu sebenarnya ketika kemudian menyatakan bersalah, PTPN membuka ruang untuk koordinasi, tapi tidak ada taliasi. Yang jelas bahwa kebun mereka sekarang yang 75 hektar itu digarap, bahkan kami masih memberikan toleransi 1 musim tidak kami ganggu untuk mereka miliki, ya, untuk mereka miliki. Tapi sampai dengan hari ini juga masih ada provokator-provokator oknum yang mempengaruhi tidak mendaftarkan kepada PTPN. Meski telah dikosongkan dari penduduk, namun pihak PTPN tidak menyita tanaman yang telah tumbuh dan membiarkan hingga dipanen oleh yang menanamnya. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Jumlah pasien demam berdarah dengue atau DBD di Lampung Utara melonjak dan memakan korban jiwa. Pada bulan Januari ini ada seorang pasien anak yang meninggal akibat terserang DBD. Namun pihak Dinas Kesehatan Lampung Utara tidak mempublikasikan identitas korban. Hal tersebut dikatakan pihak Dinas Kesehatan saat memantau penanganan para pasien DBD di Rumah Sakit Umum Daerah Maijen Riyakudu, Kota Bumi, Selasa siang. Pasien meninggal ada berapa ya? Januari ada 1 kasus yang terlapor meninggal memang karena dari DBD. Kesiapan Dinas Kesehatan termasuk rumah sakit dan obat, Dok? Ya. Kalau dari kami Dinas Kesehatan yang kami lakukan untuk antisipasi dengan peningkatan kasus DBD ini, pertama sudah dibuat surat edaran dari akhir tahun 2024, awal 2025 sudah dibuat edaran himbauan ke puskesmas untuk masyarakat agar melakukan PSN, pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M plus itu sudah dilakukan. Kemudian juga memang kegiatan fogging yang sesuai dengan indikasinya juga sudah dilakukan, tapi memang titik beratnya kami melakukan edukasi penyuluhan kepada masyarakat untuk melakukan PSN atau pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M+. Selama 2 pekan pada Januari ini, terdapat 176 warga yang terserang DBD dan 35 pasien diantaranya masih dirawat di rumah sakit. Pasien DBD terbanyak anak-anak. Pihak rumah sakit menyatakan akan menyiapkan kasur tambahan jika terjadi lonjakan jumlah pasien yang lebih parah. Saat ini memang pasien DBD di Rumah Sakit Riyakudu banyak dirawat di ruang penyakit anak. Jadi kita menyiapkan 14 bed di ruang penyakit anak itu full. Saat ini full dan 50%-nya adalah penyakit DBD. Itu antisipasi kita terkait masa pelonjakan pasien DBD, Dokter? Tadi kami sudah berkeliling ke ruangan
Mungkin nanti saya akan memanfaatkan beberapa ruangan yang memang belum terisi untuk nanti seandainya terjadi penambahan lagi kasus untuk penyakit anak. Dengan juga tentu saja kita akan memobilisasi sumber dayanya. Di Lampung Utara terdapat 8 kecamatan yang masuk sebagai wilayah endemik DBD, di antaranya Kecamatan Kota Bumi Kota, Kota Bumi Selatan, Kota Bumi Utara, Bunga Mayang, Abung Selatan, Belambangan Pagar, Bukit Kemuning, dan Sungkai Selatan. Untuk menangkal wabah DBD, warga diminta meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jangan biarkan genangan air di sekitar lingkungan rumah karena akan menjadi sarang berkembang biaknya nyamuk demam berdarah. Arjo Haba melaporkan dari Lampung Utara. Harga cabai masih fluktuatif dan belum stabil. Ada yang sudah mulai turun, namun ada juga yang justru melambung tinggi. Kondisi tersebut terpantau di Pasar Tugu, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, Selasa pagi. Harga cabai caplak atau cabai setan kini tembus Rp100.000 per kilogram. Harga tersebut naik Rp15.000 dibanding sehari sebelumnya yang di kisaran Rp85.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai rawit kini mulai turun dari sebelumnya Rp80.000 kini jadi Rp70.000 per kilogram. Lalu harga cabai merah kini Rp65.000 per kilogram. Menurut para pedagang, harga cabai yang tidak stabil imbas dari pasokan menurun karena cuaca buruk. 80. Itu cabai apa belum deh? Merah. Sebelumnya cabai merah ini berapa deh? 100. Oh, kapan naik 100 deh? Nggak tahu. Habis tahun baru tuh harganya berapa? Tahun baru ya 100. 100. Sekarang udah mulai turun. Turun. Berapa sekarang deh? 70. 70 ya. Kalau cabai ini? 70. Cabai rawit ini. Sebelumnya? 80. Udah berangsur turun ya. Turun. Kalau cabai Yang caplak? tinggi ya ini ya. Cabai caplak tuh ya. Berapa cabai caplak sekarang? 100 kilonya. Iya. Yang 100 mahal banget ini. Tadinya berapa? Tadinya 60. 60. Naik nih. Dewa mahalan ini. Biasanya ambilnya banyak, 2 kilo, 3 kilo, sekarang cuma sekilo. Kalau bisa diturunin jangan mahal-mahal harga cabai, kasihan taninya yang mau belanja itu Pak, buat masaknya apa-apa mahal. Sementara itu, untuk harga bawang merah kini Rp36.000 per kilogram, lalu bawang putih masih bertahan tinggi di harga Rp40.000 per kilogram. Para pedagang dan warga berharap pemerintah segera turun tangan menurunkan harga bahan pokok. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.